Karena orang-orang tersebut kan tidak percaya dengan kebangkitan. Mereka ini mengatakan begini, kalau Yesus betul-betul mati, bagaimana mungkin dia bisa ada lagi bersama murid-murid? Berarti kesimpulannya Yesus tidak mati. Lalu terus gimana dong? Ya disuruhkan gimana? Ya nggak tahu. Makanya saya bilang, inilah. Daripada so tahu kita tahu. Nah, makanya kalian tidak percaya. Apakah kamu percaya dengan kuasa kebangkitan? Sebentar. Tidak percaya. Kamu percaya? Kamu percaya kebangkitan? Nggak percaya kebangkitan. Oke, berarti kamu tidak percaya. Sebentar. Berarti kamu tidak percaya dengan Quran surat Maryam ayat 19. Saya tunjukkan. Quran surat Maryam ayat 19. Keselamatan kiranya terlimpah atasku pada waktu aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada waktu aku dibangkitkan hidup kembali. Kamu tidak percaya dengan itu kan? Ayatnya aku baca. Kamu tidak percaya dengan kebangkitan orang mati kan? Nggak percaya kan? Nggak percaya. Oke, baik. Dan tenang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti kamu tidak percaya akan kebangkitan? Mencret. Jangan lihat dari penampilan ini teman-teman. Lawan debat Edis TV ini sepertinya ngelawan dalam narasi-narasi yang setiap disampaikan oleh Edis TV. Pertanyaan dilontarkan, bagaimana Edis TV menjawab, dan dia juga mengeluarkan statement apa yang disampaikannya ini teman-teman. Coba perhatikan teman-teman. Di sini konsep dalam perdebatan ini bagaimana mereka membicarakan ranah keaslian dalam Alkitab ataupun bagaimana konsep Tuhan menurut agama Kristen. Bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus itu, bagaimana pandangan dari Quran yang mereka miliki teman-teman. Dan ini terfokus kepada yang naik saja ya. Saya tidak mencara cakup secara global bagaimana mendefinisikan bahwasanya ini benar perwakilan dari Muslim, tidak, tetapi ini perdebatan antara Edis TV dengan yang dinaikkannya saja. Menjadi pembelajaran kepada kita, kebenaran yang disampaikan mereka adalah kita sendiri yang mencari tahu nanti teman-teman. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi karena videonya ini video panjang, hampir 1 jam. Siapkan tempat ternyaman kalian. Kalau misalnya kalian skip, nanti kalian tidak akan mendapatkan ilmunya. Untuk itu coba perhatikan video ini. Nyalakan kamera Anda Muslim? Iya, Muslim. Alhamdulillah. Iya, Kristen atau Islam yang benar. Tapi jangan klaim loh, jangan klaim. Kita harus membuktikan itu. Silakan. Betul, nggak boleh klaim ya. Ya, nggak boleh. Nah, tentu pertama-tama sekali untuk mengetahui Kristen apa Islam yang benar itu harus kembali kepada kitab suci itu sendiri. Betul. Yang kedua, konsep ketuhanannya. Betul. Sudah menjadi rahasia umum dalam kekristenan, kitab suci itu banyak. Meskipun yang diakui itu hanya 4, pada hakikatnya kitab sucinya banyak sekali, sebanyak penulisnya. Oke, masalah Anda mengatakan kenapa yang dipilih itu hanya 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi gini Bang, jadi Bang, kriteria itu ditentukan atau disortir dengan 3 hukum pada waktu itu. Pertama, Injil-Injil tersebut harus apostolik. Apa sih arti apostolik? Apostolik itu berasal dari para rasul. Harus apostolik. Kemudian yang kedua, dia itu harus ortodoks. Pengajarannya di dalamnya itu harus pengajaran-pengajaran yang ortodoks. Terus yang ketiga, dia itu harus memenuhi syarat lagi, dia harus am atau Katolik. Katolik di sini bukan Katolik Roma ya. Katolik itu artinya dia umum atau am. Jadi misalnya nih, di gereja sana itu ada, di gereja sana ada, di sana ada. Jadi dipakai semua, umum dia. Nah, jadi harus memenuhi 3 kriteria tersebut. Nah, karena ada banyak Bang Injil-Injil yang lain. Injil-Injil yang dia itu pengajarannya tidak ortodoks, tidak berasal dari para rasul, dan juga dia tidak am atau tidak Katolik. Contoh, saya kasih contoh. Ada Injil, ya, Injil masa kanak-kanak Yesus. Nah, di dalam Injil tersebut dikatakan bahwa ketika Yesus itu masih kecil, dia itu membuat burung-burung dari tanah liat, dibikin burung-burung. Lalu ditiup, jadilah dia burung. Lalu burung-burung itu terbang. Kayak orang-orang iseng gitu loh. Nah, Injil-Injil seperti ini tuh banyak Bang dulu. Bukan cuman itu. Ada banyak Injil-Injil yang lain. Contoh misalnya. Misal nih. Yesus pada waktu itu mendatangi sebuah gua. Ada gua didatangi oleh Yesus. Di dalam Injil masa kanak-kanak Yesus itu. Kemudian di situ ada ular naga. Wah, dia kalahkan ular naganya itu. Persis kayak film anu. Inilah yang saya bilang dengan dongeng-dongeng atau Injil-Injil yang berisi informasi-informasi fiktif. Tapi Injil-Injil tersebut nggak dibakar sama orang Kristen, nggak. Dibiarin ada sebagai pelajaran. Tetapi itu memang tidak diyakini sebagai informasi-informasi yang benar. Karena begini Bang, setiap tokoh-tokoh besar itu memang mengalami yang namanya distorsi. Ketika dia itu diceritakan ulang dan ulang, itu mengalami yang namanya penambahan-penambahan yang sebenarnya tidak benar. Nah, jangan Anda pikir sedikit.
Jangan Anda pikir itu hanya terjadi kepada tokoh besar Yesus. Bang, kita punya tokoh besar. Negara kita ini punya tokoh besar namanya Bung Karno. Tahu nggak Anda? Seiring berjalannya waktu, orang itu nambah-nambahin cerita tentang Bung Karno. Contoh, Bung Karno itu katanya memiliki emas batangan yang jumlahnya banyak tersimpan di dalam gunung-gunung katanya. Itu adalah informasi-informasi fiktif yang dimunculkan belakangan. Itu terjadi ke setiap tokoh besar, Bang. Dan itu juga jangan Anda salah, itu terjadi juga kepada Muhammad. Di dalam sejarah umat Islam, ada banyak sekali informasi-informasi tentang Muhammad yang ternyata diketahui belakangan itu tidak valid. Makanya disebut sebagai hadis-hadis palsu, hadis-hadis doif, yang sesungguhnya Muhammad tidak pernah ngomong gitu. Kita jujur-jujuran, Bang. Betul nggak yang saya bilang? Iya, ada benarnya, ada benarnya. Iya. Jadi makanya Bang, kita punya yang namanya kriteria untuk menentukan mana informasi yang betul. Makanya terpilihlah 4 Injil itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu jawaban saya, Bang. Iya. Injil itu banyak. Berapa banyaknya? Sebanyak penulisnya. Untuk memilah mana yang asli, mana yang palsu, yang memilahnya itu orang yang datangnya belakangan. Ya masa yang mau datangnya depan, Bang? Gimana? Ya, betul. Tidak mungkin orang yang datangnya depan, tapi belakangan. Nah, selisih selang waktunya itu sangat jauh sekali, puluhan tahun. Tidak ada kepastian bahwa Injil yang diakui asli dan dituduh apokrifa itu benar, nggak ada kepastian. Kriteria yang Anda sebutkan tadi, bagi saya itu tidak menjamin bahwa Injil yang diterima sekarang ini benar asli. Bukankah sebagian yang dianggap apokrifa itu adalah Injil-Injil yang ditulis oleh muridnya Yesus langsung? Sementara Injil-Injil yang ditulis oleh Matius, Lukas, Markus, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Yesus. Lalu bagaimana kita memvalidasi bahwa tulisannya itu memang benar? Baik, saya jawab ya, Bang ya. Oke, Bang. Iya. Ini yang disebut dengan for the sake of argument. Ya. Saya memasrahkan diri dulu untuk sementara waktu untuk ngikuti narasimu. Anggaplah bahwa apa kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi itu membuat Anda pesimis. Saya mau tanya sama Anda. Lalu Anda menggunakan Al-Quran sebagai sumber rujukan tentang Yesus? Enggak harus begitu, enggak. No. Sebentar, Bang. Kita ini kan mencari the historical Jesus. Mencari tokoh Yesus yang benar-benar historis. Apa yang betul-betul dikatakan oleh Yesus, apa yang betul-betul dikerjakan oleh Yesus. Itu kan yang mau kita cari kan? Lalu Anda pesimis. Anda pesimis ini. Saya tidak mau siapapun yang menggunakan akalnya pasti pesimis. Makanya saya bilang, saya ngikutin Anda dulu nih. Saya ngikutin Anda. Anggaplah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini tidak memberikan informasi yang akurat tentang apa yang sesungguhnya diucapkan Yesus dan dikerjakan Yesus. Sekarang saya mau nanya sama Anda. Lalu yang mau Anda jadikan sumber rujukan tentang Yesus itu adalah Al-Quran? Tentu saja bagi Kristen enggak seperti itu. Enggak, bagi Anda loh. Maksud saya inilah Anda ini enggak bertanggung jawab. Sebentar, Bang. Anda mengatakan bahwa kitab-kitab keempat Injil tersebut tidaklah greget begitu digunakan sebagai sumber rujukan. Lalu Anda sebagai Muslim ingin menggunakan Al-Quran sebagai rujukan? Enggak harus seperti itu. Ya berarti Anda bukan seorang Muslim kalau begitu. Maksud saya begini, saya ingin mendapat jawaban Anda tentang status Injil ini. Injil yang Anda anggap sebagai asli. Sementara yang lainnya Anda anggap apokrifa, palsu. Tadi kan sudah saya utarakan, Bang. Iya, jadi Bang, itu dia yang ingin saya bantah. Tapi oke lah, kita tinggalkan saja itu. Kalau jangan dulu sampai selesai dulu. Anda ini melemparkan satu syubhat, Anda melemparkan satu permasalahan tanpa sebuah jawaban. Kalau memang, iya, karena kriteria yang Anda sebutkan tadi itu nggak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dijadikan pembenaran untuk memastikan bahwa makanya itu memang Bang, asli. Anda ngerti nggak arti for the sake of argument? Tahu nggak artinya? Enggak. Begini loh, Bang, anggaplah apa yang Anda katakan itu benar. Untuk sementara waktu, saya ngikutin kemauan Anda nih. Anggaplah bahwa yang Anda katakan itu benar. Lalu, sekarang untuk mencari sumber rujukan tentang sesungguhnya Yesus ngomong apa dan sesungguhnya Yesus mengerjakan apa, lalu kita harus pakai apa?
kumpulkan semua Injil-Injil yang dianggap apokrifa itu. Berarti Jangan Al-Quran nggak ditaruh berguna? mentah-mentah. Sebentar, Al-Quran berguna nggak untuk merekonstruksi? Berguna juga. Adakan perbandingan. Baik, Adakan baik. perbandingan. Saya gunakan Injil-Injil- logika Anda. Sebentar. Sedikit bang, tenang bang, Injil-Injil yang tenang. dianggap apokrifa itu harus diambil. Bang, begini, Anda mengatakan bahwa Anda pesimis menggunakan keempat Injil tersebut karena sudah terlalu lama, sudah puluhan tahun dari Ya. peristiwa terjadinya Yesus Ya. berbicara dan Yesus Ya. berbuat. Betul. Bagaimana, mau ditaruh mana mukamu ketika kamu katakan kalau Injil Matius, Markus, Lukas saja sudah terlalu lama dijadikan, sudah menjadi sumber rujukan yang terlalu lama dari peristiwa yang terjadi, Anda permasalahkan bagaimana dengan Al-Quran yang 700 tahun kemudian? Ini yang saya bilang, Bang. Ini yang saya bilang, kalian ini, teman-teman, sifat kalian itu buruk sekali, buruk. Kenapa gini? Contoh ya. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini ditulis puluhan tahun setelah peristiwa Yesus ngomong apa dan Yesus berbuat apa. Maka informasi ini tidak bisa diterima. Informasi yang diterima adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini menceritakan 700 tahun setelah peristiwa terjadi Yesus ngomong apa dan Yesus berbuat apa. Makanya saya bilang, Bang, kalian ini gendeng dan tidak waras lagi. Jadi begini. Bang, kalian ini memang gendeng dan gak waras lagi, Bang. Gak waras lagi. Sebentar, Al-Quran ini kami yakini datangnya dari Allah, dari Tuhannya Yesus. Nah, ini kalau udah kayak begini udah susah. Oke. Iya Kalau berat begitu- kalau udah begini, Bang. Oke. Makanya, Bang, tenang. Memang kalian ini kalau dalam pengadilan, gini, Bang. Seandainya, makanya kalau orang Islam jadi hakim dan dia menjadi hakim berdasarkan pemikiran orang Islam, bubar negara ini, Bang. Saya kasih contoh. Ini saya jadi hakim nih, sebentar. Anda menjadi hakim dan Anda ingin menerapkan ajaran Islam. Edis. Ya. Dari mana kamu tahu bahwasanya si Anu itu mencuri? Saya saksi mata, Pak. Oh, nggak bisa seperti itu dalam agama Islam, nggak bisa. Terus yang diterima harus dari wahyu, Bang. Harus wahyu dari Allah. Bagaimana mungkin Anda menggunakan kriteria seperti itu? Analoginya nggak pas ya, Dis. Loh, tadi Analoginya Anda nggak katakan pas. Al-Quran betul. Yang diinformasikan oleh Al-Quran betul karena yang diinformasikan adalah wahyu, kan gitu. Enggak, maksud saya begini. Kami meyakini Al-Quran itu benar karena datangnya dari Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak benar. Barusan tadi kita bilang, Bang, jangan barusan tadi kita bilang jangan self proclaim. Jangan klaim sepihak. Kalau klaim sepihak, Bang Liah Eden juga bilang kitabnya dari Tuhan. Ini diskusi macam apa? Kalau begitu saya ingin tanya, apakah Injil yang 4 itu firman Tuhan apa bukan? Baik. Injil yang 4 itu belum saya jawab, Bang. Tenang, Bang. Injil yang 4 itu adalah keterangan dari para saksi mata tentang apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, apa yang diucapkan oleh Yesus. Nah, apakah itu firman Tuhan? Artinya Ya iya. bukan firman Tuhan. Apakah itu firman Tuhan? Ya iya. Karena apa? Karena apa yang diajarkan, yang dikerjakan, yang dikatakan oleh Yesus itu kami anggap itu adalah firman Tuhan karena Yesus sendiri adalah sang firman yang menjadi manusia. Makanya apa yang diajarkan, apa yang diajarkan itu didengar oleh para saksi mata, kemudian ditulis, dibukukan supaya apa? Supaya generasi-generasi selanjutnya itu bisa tahu apa yang benar-benar diucapkan oleh Yesus dan apa yang benar-benar dikerjakan oleh Yesus. Iya, oke. Tahu nggak firman Tuhan itu apa? Kenapa disebut firman Tuhan? Bang, kita punya kriteria yang berbeda tentang firman Tuhan, Bang. Jadi itu tidak bisa kita diskusikan. Nggak boleh berbeda. Nggak boleh berbeda karena kita menggunakan kata yang sama, firman Tuhan, perkataan Tuhan, ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Siapa Tuhannya? Selain daripada ucapan yang keluar dari mulut Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Yang dimaksud dengan firman Tuhan adalah ucapan Tuhan, perkataan Tuhan, kata yang keluar dari mulut Tuhan. Selain siapa Tuhan di situ? Ucapan kata yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau Anda memahami, okelah, Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Oke. Dan ucapan Yesus itu adalah berarti kalau ada Tuhan. kitab, sebentar, kalau ada kitab yang berisi perkataan Allah, kami anggap firman Tuhan nggak itu? Enggak. Ya iya, memang beda. Jadi nggak usah ke situ, Bang. Kalau ke situ nanti kita debat. Tenang dulu, Bang. Iya, Diskusi yang bagus. Gini loh. Ucapan Yesus itu kami terima sebagai firman Tuhan. Sedangkan kalian masalahnya dalam Injil Bang, tenang dulu, Bang. Tenang dulu, tenang. Tidak, iya, saya tenang. Kapan saya ngomong bahwa semua isi Injil itu ucapan Yesus?
Saya nggak pernah ngomong Artinya begitu. tidak semua. Ya, memang tidak ayat yang ada semua. dalam Injil itu firman Tuhan. Ya memang tidak semua, Bang, karena Oke, kata-kata itu oke. menceritakan. Contoh nih, contoh. Ya, Setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata, ini perkataan Lukas kepada Theophilus. Theophilus yang mulia. Setelah aku menyelidiki peristiwa yang terjadi dengan seksama dari para saksi mata, kemudian aku putuskan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Ini kan ucapan daripada Lukas. ya, artinya dia bukan firman Tuhan. Ya ucapan dari Lukas itu ya pengenalan lah, gimana kamu itu? Artinya dia bukan firman Tuhan. Karena yang dimaksud dengan firman Tuhan itu adalah yang kamu perkataan maksud yang firman keluar dari Tuhan mulut di situ Tuhan. apa? Yang kamu maksud dengan firman Tuhan itu apa sebenarnya? Ucapan Yesus. Apapun yang Anda maksud itu, yang namanya firman Tuhan, siapapun Tuhan itu, yang namanya firman Tuhan adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ya sudah. Selain perkataan Baik. yang bukan keluar dari mulut Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Baik, kita tes sekarang. Kita ke Sesederhana Al-Quran. itu aja. Baik, kita ke Al-Quran sekarang. Baik ya. Baik. Ketika kita membuka buku pertama di dalam Al-Quran, itu tertulis Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang lagi pemurah, lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke? Ya. Pertanyaan saya kepada Anda. Itu yang ngomong siapa? Wahyu yang diterima oleh Yang Nabi ngomong, Muhammad. yang ngomong itu siapa yang ngomong itu? Dalam teologi Islam, Tuhan itu tidak berbicara. Yang Tuhan ngomong. menyampaikan pesannya. Yang ngomong siapa yang ngomong? Nggak ada yang ngomong di situ. Ya berarti makanya saya yang bilang kitab namanya kalian itu wahyu. udah nggak jelas. Bang, kalau misalnya kita bedah ini secara ilmiah, Bang, kalian itu kebanyakan berdogma. Bang, tadi saya sudah Nggak, bilang ya, Bang ya. begini, Nih, kita buka saya nih. jelaskan dulu. Tenang, Saya jelaskan sebentar. dulu, Kita buka Injil Lukas ya. Theophilus yang mulia. Ini kan udah jelas-jelas ini. Ada orang menulis kepada Theophilus. Ya, Setelah artinya aku- dia bukan firman Tuhan. Setelah aku menyelidiki dengan seksama, berarti ada kata aku. Berarti ini adalah sebuah buku yang ditulis untuk Theophilus. Tentang apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dari mana peristiwa itu didapatkan? Dari para saksi mata dan pelayan firman. Sudah bisa dijelaskan kan? Jadi buku ini nggak jatuh dari langit, jatuh gitu. Makanya Bang, kami ini Bang, betul-betul menjelaskan ini secara ilmiah, betul-betul terjadi di alam nyata, tidak terjadi di alam goib. Nah sementara Al-Quran, kalau orang muslim suruh jelaskan, pasti semua goib semua. Sekarang saya tanya sama Anda. Iya, karena namanya firman Tuhan. Tenang. Siapa? Sebentar, Tenang gantian dulu, dulu ya, tenang. ngomongnya. Gini. Gantian. Anda kalau udah ketakutan di bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Fatihah itu, ada kata-kata begini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Pertanyaan saya, siapa yang ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Pembaca Al-Quran yang ngomong itu. Pembaca Al-Quran kan setelah itu Pembaca ditulis. Al-Quran yang ngomong itu. Ya, setelah itu karena ditulis. Al-Quran itu harus dibaca. Ketika Al-Quran sebentar. itu dibaca, Tenang. maka- Ini ketika mereka udah kesini udah mulai mundur. Gantian saya Dengar. nih, kan? Saya ikhtilaful. Dengarkan. Sebelum kitab ini dibaca, kitab ini kan ditulis, betul nggak? Ya. Untuk pertama diabadikan oleh kalinya. tulisan, ya. Oke, untuk pertama kalinya, ini siapa yang ngomong ini? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina Baik, siratal oke. mustaqim. Harus Siapa ada yang latar ngomong? belakangnya dulu, Edis. Saya harus menjelaskan latar belakangnya dulu. Tidak bisa dijawab sekonyong-konyong menjawab seperti itu. Jadi dalam teologi Islam, wahyu itu bukan berupa perkataan, tapi pesan Tuhan yang datang kepada yang dituju. Bukan berupa Jadi suara. siapa yang ngomong ihdina siratal mustaqim? Al-Quran itu petunjuk, Edis. Jadi setiap udah mulai nih. setiap isi yang ada di dalamnya, itu makanya dibaca, kalau kita kaji, diulang lagi bacaannya. kalau kita bedah dengan gini aja Bang ya, taruh Al-Quran sama Bible sama Alkitab di sebuah meja kajian akademis, taruh di universitas. Kita tidak bahas agama di sini, kita nggak bahas dogma, kita buka. Maka akan disimpulkan Bang bahwa Al-Quran itu adalah sebuah buku yang ditulis dari orang yang tidak dikenal. Anonymous book. Buku anonimus. Oke. Sebuah doa. Oke, Tenang. dengar. Tenang dulu Bang, belum Gantian selesai. ngomongnya. Tenang dulu. Gantian ngomongnya. Sebuah doa atau sebuah tulisan dari seseorang yang berdoa. Contoh,
Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat. Berarti ini ada orang yang sedang berdoa kepada Allah. Siapa yang berdoa di sini? Seperti itu. Siapa yang berdoa di sini? Tidak diketahui siapa. Itu kesimpulan Anda. Ya udah, kalau Kesimpulan begitu, Anda oke, itu kalau salah. begitu secara logis, saya mau tanya sama Anda, ini doa nggak? Kenapa Anda terus yang bertanya? Tidak pernah saya menjawab. Gantian nih saya Tadi menjawab. Anda sudah Sebentar saja. tanya. Tadi Anda kan sudah tanya saya masalah Injil. Saya jelaskan nih. Saya jelaskan, Injil ini Bang, bukan buku jatuh dari langit. Injil ini ditulis, ada prosesnya, ada Memang, penjelasannya. Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit, tapi ditulis berdasarkan pemahaman, pemikiran, dan penelitian si penulisnya. Markus, Matius, Lukas. Terus maksud Tidak bisa kamu, dikatakan terus firman maksud Tuhan. kamu harus jatuh dari langit. Enggak juga. Al-Quran tidak jatuh dari langit. Ya udah, Al-Quran kalau turun begitu, secara berangsur-angsur. kalau begitu ini Al-Fatihah ini, Anda setuju nggak bahwa Al-Fatihah ini adalah sebuah doa? Itu doa, sebagian dari doa. Oke, doa. Itu Siapa doa, di sini? doa yang Untuk pertama diajarkan, kalinya, sebentar. Doa yang diajarkan Oke. Allah kepada para pembaca Al-Quran Ngarang. supaya diulangi dibaca, diulang dibaca. Ngarang. Salahnya di mana coba? Oke, di mana di sini ada ayat di sini bahwa ini adalah Allah yang ngajarin berdoa begini? Mana? Tidak harus ada tulisan seperti itu, Edis. Nggak Itu harus- namanya nggak harus seperti asumsi itu. liar. Contoh. Kamu lagi jalan-jalan kaki di taman. Kamu ketemu secari kertas. Tulisannya begini. Kabulkanlah permintaanku ini. Amin. Ketemu kamu nih, kertas ini. Kabulkanlah permintaanku ini, amin. Ah, ini berarti doa ini. Oh, berarti ini Allah ini yang ngajarin dia ini berdoa. Ini Allah sedang mengajarkan seseorang untuk mengucapkan kabulkanlah ini. Nah, itu asumsi liarmu. Karena apa? Karena naskah itu sendiri tidak menjelaskan siapa di situ yang berdoa, siapa di situ yang ngajarin untuk mengucapkan itu. Makanya kamu ini ketika membaca Al-Quran, pasti kamu memasukkan sumber-sumber yang tidak disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri. Seandainya nih, asumsimu benar bahwa Allah mengajarkan kepada Muhammad untuk mengucapkan doa itu, pasti ayat itu dibuka dengan ayat seperti ini. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin, Ar-Rahmanirrohim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Itu baru bisa benar. Ini nggak jelas kok, tiba-tiba aja Bismillahirrohmanirrohim. Siapa ini yang ngomong? Oke. Kamu Oke, ini syarat. kamu ini Gantian, menggunakan gantian. standar gandamu. Gini loh. Ketika kamu Gantian ngomongnya, ketika gantian. kamu menggunakan Gantian ngomongnya. standar, gini, ketika kamu menggunakan standar kepada kekristenan, itu berarti kan Lukas yang ngomong, betul? Lukas yang ngomong sama Theophilus, betul? Berarti kan bukan firman Tuhan. Ya memang itu karena Memang. ungkapan pembukaan. Itu ungkapan pembukaan. Baru dibaca selanjutnya, baru berisi Itu apa bukan yang firman diucapkan. Tuhan, Edis. Apa yang diucapkan Yang oleh namanya Yesus. firman Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama adalah kamu. ucapan. Siapa? Saya ikutin nih. Siapa yang ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Itu pengajaran, itu ayat, itu wahyu yang disampaikan Firman siapa kepada itu? Nabi Muhammad. Siapa yang berfirman di situ? Allah yang berfirman. Allah Walaupun minta sama siapa? berfirman itu Allah minta sama untuk siapa? Sebentar. dikatakan. Allah minta sama siapa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah ngomong sama siapa? Enggak seperti itu. Anda yang memahaminya seperti itu. Jadi wahyu itu baru, Edis. Gantian ngomongnya ya. Gantian. Wahyu itu datang bukan seperti firman. Jadi wahyu itu datang berupa pesan yang cepat, isyarat yang cepat datang kepada orang yang dituju. Bukan dalam bentuk perkataan. Nah, ketika Al-Quran turun, itu masuk ke dalam kesadaran yang dituju. Kemudian dibaca, diabadikan melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebut dirinya itu petunjuk, Edis. Petunjuk ke jalan yang benar. Tapi oke lah, kita lanjut. Syarat untuk dikatakan bagaimana Anda meyakini bahwa kitab suci Anda itu benar. Dan bagaimana kami umat Islam meyakini bahwa kitab suci kami itu benar. Bagaimana memastikan bahwa kitab suci Anda itu benar dari Tuhan, dan bagaimana kami memastikan kitab suci itu benar datangnya dari Allah? Bagaimana Anda memastikan Anda itu? ini membahas satu tema aja belum kelar, lari ke sana, lari ke sini. Biar jelas pembahasannya, Edis, karena Anda terlalu banyak ini ya, harus saya akui bahwa kemampuan meracik bahasa Anda menjadi suatu bahan yang bisa ditertawakan memang ada. Kemampuan Anda di situ. Kemampuan Anda meracik setiap perkataannya menjadi sesuatu yang bisa ditertawakan, itu kemampuan Anda, dan itu tidak Ikhtilaful. dimiliki kebanyakan orang. Namamu Itu saya jempol memang. ikhtilaful. Namamu saja sudah ikhtilaf. Namamu saja sudah ikhtilaf ini. Inilah agama Islam ini, kerjaannya ikhtilaf.
Ada Oke. ikhtilaf di antara Nggak, para fokus ke ulama. pertanyaan saya, Ikhtilaf. Dis. Coba jelasin dulu sama penonton apa arti ikhtilaf. Iya. Perdebatan orang-orang bodoh. Perdebatan. Iya. Jadi memang dalam agama Islam itu memang selalu terjadi perdebatan. Contoh. Ini belum kamu jawab nih. Bedanya orang Kristen sama orang Islam kalau nyimpulkan gini. Orang Kristen menyimpulkan karena tertulis di dalam Alkitab. Orang Islam Bagaimana Anda Bang, meyakini kalau tenang dulu, Alkitab Anda itu ikhtilaful. benar? Dengar dulu ikhtilaful, biar saya selesaikan dulu. Oke. Orang Kristen menyimpulkan dari Alkitab apa yang tertulis di dalam Alkitab tersebut. Orang Islam menyimpulkan Al-Quran apa yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Contoh. Suatu kali, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, ajarkanlah kami berdoa sebagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis diajarkan untuk berdoa." Lalu kata Tuhan Yesus begini, "Jikalau engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bla 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 bla." Ingat, lihat tertulis ya di situ bahwa Yesus mengajarkan berdoa. Ketika saya buka Al-Fatihah, Yesus bukan tenang. Karena Yesus Ketika bukan saya Tuhan. membuka Al-Fatihah, di situ tertulis, "Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus." Nggak ada di situ. Itu baru kitab suci. Tidak Baru ada kitab di suci. situ dikatakan bahwasanya Bukan Allah perkataan ngajarin manusia. Muhammad berdoa. Itu baru kitab suci. Nggak ada Jadi, di situ itu baru dikatakan kitab Muhammad. Nggak ada di situ dikatakan Muhammad diajarin berdoa. Mana di situ Muhammad suci. diajarin Karena berdoa? kitab suci, karena Al-Quran itu bukan buat Muhammad saja, tapi semua manusia. Nggak, saya nggak Makanya mau ngomong itu. bahasanya seperti Awal muasalnya. Saya bicara asal muasalnya. Meskipun awal muasalnya itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Mana di situ Muhammad, tapi Dol? Al-Quran itu buat seluruh manusia. Ikhtilaful. Di situ nggak ada Muhammad. Bahkan di situ nama Muhammad aja nggak ada. Di mana tidak ada Nabi Muhammad? Waktu kamu baca Maksudnya, Al-Fatihah itu ada nggak di situ Muhammad? Enggak ada dan tidak penting. Terus di memasukkan mana Nabi di situ Muhammad Muhammad? Terus kenapa kalian halu? Kenapa kalian berhayal bahwa itu adalah Muhammad diajarin berdoa? Siapa yang mengatakan begitu? Kamu yang menyimpulkan. Ya udah, siapa di situ yang diajarin berdoa? Semua manusia yang mau mengimani Al-Quran harus mengikuti. Maksud bacaan saya itu asal muasalnya, Enggak ada asal muasal. Ya makanya saya bilang buku nggak jelas. Makanya ikhtilaf. Bagaimana Anda Dengar ya, memastikan? dengarkan saya. Bagaimana Anda meyakini suatu kitab suci itu benar beritanya atau salah? Bagaimana? Baik, pertama-tama harus dia sesuai dengan apa yang terjadi maksudnya dia sesuai dengan historical, sesuai. Kemudian Ya, oke, silakan. kemudian dia harus berasal dari para saksi mata. Kemudian, Ya. kemudian dia tidak harus terjadi, maksudnya dia terjadinya itu tidak jauh dari peristiwa itu diberitakan. Oke. Nah, kecuali itu syarat yang Anda kemukakan ya. kecuali Sebentar, itu syarat yang Anda kemukakan untuk bisa disebut kitab suci. Nanti juga saya akan menyebutkan. dengarkan, saya selesaikan dulu. Ya, tapi nanti beri waktu saya ya untuk menjawab itu juga. Kenapa kita percaya kepada Injil? Kita bahas Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. 4 Injil tersebut. Karena satu, Injil tersebut berasal dari para saksi mata. Keterangan apa yang tertulis di situ berasal dari para saksi mata. Kemudian yang kedua, dia tidak diceritakan jauh setelah peristiwa terjadinya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda bisa percaya isi Al-Quran yang menceritakan tentang Yesus, sementara yang cerita itu nggak pernah Jangan lari ke ketemu? sana dulu, jangan lari ke sana Loh, kok dulu. takut kamu ditanya Fokus ke itu? pertanyaannya. Kamu kok takut ditanya itu? Bukan sama-sama menjawab kita. Sama-sama menjawab ya. Anda sudah menjawab, giliran saya menjawab nih. Kenapa saya Silakan. percaya Al-Quran itu firman Tuhan? Oke, pertama, syarat untuk disebut firman Tuhan, kitab suci itu harus bisa memvalidasi dirinya sendiri, bisa membenarkan dirinya sendiri bahwa dia datang dari Tuhan. Tidak boleh kebenaran. Sebentar dulu, jangan potong. Sebentar. Kitab suci itu harus bisa membenarkan dirinya sendiri. Artinya setiap informasinya harus benar, nggak boleh salah. Oh, berarti Al-Quran benar karena Al-Quran berkata bahwa Al-Quran benar. Oh, gitu. Kurang, di sini kurang diskusinya. Makanya saya bilang kurang. oh, Nggak boleh begitu. Kenapa Al-Quran benar? Karena tertulis di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran benar. Oh, berarti kalau di pengadilan sama orang muslim begini.
Pak Hakim, ini Pak Hakim, buktinya. Kok bisa kamu katakan tertulis benar? Karena tertulis ini bahwa di sini benar. Karena Itulah tertulis, kemampuan karena Anda. tertulis di sini dari Tuhan. Itulah Jadi besok, kemampuan jadi Anda. sebentar. Jadi orang ini teman-teman, kalau membuat sistem pembuktian, mereka ini harus berdasarkan wahyu. Makanya polisi-polisi yang Islam-Islam, jaksa-jaksa yang Islam-Islam, kalian mulai sekarang nggak usah Kapan memeriksa. saya menjawab, Tenang, Deddy? tenang. Kapan saya menjawab? Kalian mulai sekarang jangan lagi tanya saksi, jangan lagi periksa para saksi mata, tetapi mulai sekarang pergilah kalian ke goa. Kapan saya mau menjawab? Jadi saya ulangnya jawaban Tunjukkanlah, saya. sebentar. Tunjukkanlah Kenapa takut bahwa kalau saya sebutkan tunjukkanlah syaratnya? bahwa Kenapa Marconi takut? sebentar. Ya, tunjukkanlah Marconi itu korupsi. Mana turunkanlah wahyu. Ting! Pak Hakim, nih, berdasarkan wahyu yang saya terima di gua Selarong, bahwa Marconi itu korupsi. Ah, ini karena apa? Tertulis di sini loh. Nih, wahyu Marconi korupsi. Ah, ini. Ya, kemampuan Anda di situ tuh. Kemampuannya di situ tuh. Bisa membuat orang tertawa. Kemampuannya di situ tuh. Argumentasi Anda sebenarnya nggak ada. Jadi begini, Bagaimana kamu syarat melaporkan untuk sebuah disebut kitab suci peristiwa? itu, jangan dulu saya jawab. Bagaimana Biarkan kamu saya menjawabnya melaporkan walau sebuah itu sebentar peristiwa di mana sudah ada masyarakat, di mana sudah ada orang, di mana sudah ada sistem pemerintahan, tetapi orang-orang tersebut semuanya tidak kamu gunakan, kamu anggap sampah. Berarti menurut Anda semua peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu kamu anggap hewan karena mereka tidak melihat dan tidak mendengar. Jadi ya, selain daripada yang sebutkan tadi masih ada, Edis. Jadi Kita kasih syarat gini untuk aja dah. dikatakan Kita benar kasih satu kitab contoh suci lah. itu dari Tuhan. Gini, kita kasih satu contoh bagaimana peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh. Ini dibahas dalam Injil dan Quran ini, ya. Di dalam Injil disebutkan peristiwa tentang kenapa Yesus disalibkan. Bagaimana tata caranya Yesus disalibkan. Kemudian siapa-siapa di situ disalibkannya di mana, siapa yang menyalibkannya, siapa gubernur pada waktu itu yang memerintah, siapa raja pada waktu itu, ada semua di dalam Injil. Saya mau tanya sama kamu. Datanglah Oke, Al-Quran. biarkan saya menjawab sebentar Nah, dulu, biar saya Edis. selesaikan dulu ini Sebentar istilah. saja. Kenapa Tenang, takut kita kasih sekali? contoh. Kita kasih satu contoh nyata Kenapa biar kita takut nggak debat sekali, kusir. Edis? Biar kita nggak debat kusir. Al-Quran datang 700 tahun kemudian atau 600 sekian tahun. Al-Quran datang berkata, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum." Sesungguhnya mereka tidak menyalib dia dan sesungguhnya mereka juga tidak membunuh dia, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Oke, kita turutin ini maunya kitab suci yang datang 700 tahun kemudian ini, yang tidak berasal dari saksi mata, kenal juga enggak, ke Israel juga enggak pernah sama sekali. Oke. Baik. Dia ngomong, Saya jawab ya, saya Baik. jawab ya. Oke, Baik. saya ulang. pertanyaan saya begini. Oke, pertanyaan saya sebentar saja, Edis, sebentar saja. Lah, bertanya lagi, kapan saya menjawabnya? Kan belum selesai Saya pertanyaan belum saya. menjawab. Saya belum Kriteria mengajukan kitab suci pertanyaan. itu dikatakan benar atau salah? Saya belum mengajukan pertanyaan kok kamu udah menjawab. Gini. Ikhtilaful. Itu kan pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Saya belum Kamu sudah bertanya, menjawabnya. Ikhtilaful. Gantian, giliran saya menjawabnya. Saya belum bertanya. Begini. Pertanyaan saya tadi, Ikhtilaful, tenang. sebentar ya, tenang. jadi saya jawab aja ya, langsung ya. Ikhtilaful, kamu jangan Iya, panik saya dulu, tenang, jangan tapi panik, izinkan jangan saya panik. menjawabnya, Idris. Jangan panik dulu. Betul atau salah bahwa Ya, Al-Quran izinkan saya menjawabnya, awal itu hanya Baik. sebentar. betul atau salah Please. bahwa Al-Quran Oke. datang Jadi- 700 tahun setelah peristiwa itu terjadi? Ya, anggap aja betul. Kok anggap aja? Ya, betul, betul. Betul. Oke, 700 tahun setelah itu Betul. terjadi. Betul tidak? Ya. Orang-orang yang membuat Al-Quran ini sama sekali tidak pernah ke Yerusalem, tidak pernah ke Israel, tidak tahu di mana itu Golgota, tidak tahu siapa itu gubernurnya pada waktu itu. Betul atau tidak? Bagaimana saya mau menjawab sementara pertanyaanmu orang-orang yang membuat Al-Quran? Kalau saya menjawab pertanyaanmu itu saja sama saja saya membenarkan bahwa Al-Quran itu dibuat orang-orang. Berarti Al-Quran jatuh Jadi dari cara langit kan? pertanyaan Anda itu Iya. salah. Memang teman-teman. Jadi Al-Quran tidak dibuat. Dituliskan, diabadikan. Ya, Al-Quran yang nulis ditulis itu, dan diabadikan oke, yang nulis itu pernah ke berdasarkan Israel wahyu nggak? diterima. Yang nulis itu pernah ke Israel nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Yang nulis itu enggak pernah. Jadi makanya saya bilang mereka Tapi ini yang membuat gendeng, wahyu makanya itu bukan manusia. buku sebentar. Buku yang ditulis oleh orang yang datang 700 tahun setelah peristiwa kejadian,
buku yang datang ditulis yang orang tidak pernah ke Israel melihat lokasi kejadian, itulah yang dipercaya oleh ikhtilaful. Makanya saya bilang kamu tidak waras lagi. Bagaimana kamu bisa mempercayai? Makanya saya bilang, kalau kamu jadi hakim, kamu tanya sama polisinya, kamu ke TKP? Enggak. Kamu kapan kamu ininya? Enggak. Terus kamu dapat dari mana? Pak Hakim, saya berpa. Nah, di dalam Ya, gua jadi, itulah saya dapat ini nih, informasi. diskusinya yang adil, Lady. Saya bilang Diskusinya yang berat. adil. Biarkan saya menjawab dulu. Biarkan saya menjelaskan dulu. Jangan hanya Anda yang ngomong. Nggak adil seperti itu. Jadi seperti ini, Edis. Untuk meyakini kebenaran suatu kitab suci itu bukan dengan cara melihat klaim pengikutnya. Yang kedua, bukan dengan cara saksi-saksi. Bahkan saksi-saksi yang Anda sebutkan itu nggak ada artinya disebut saksi. Karena kenapa? Mereka sudah mati ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Anda mau menjadikannya sebagai saksi? Kalaupun mereka itu hidup, bagaimana Anda bisa meyakini bahwa omongannya itu benar? Bisa saja dia bohong. Oke, Jadi berarti syarat untuk disebut kitab suci itu adalah pertama, kitab suci itu sendiri harus bisa mengklarifikasi dirinya bahwasanya saya adalah benar datangnya dari Tuhan. Dengan cara apa? Informasinya harus benar. Dan informasinya itu bukan informasi yang remeh-temeh. baik, kita uji lah ya, kita uji. Ini yang disebut kita Boleh. debat iman ini. Kita Oke. ini disebut dengan, ini yang saya sebut dengan debat iman. Saya ingin mengajak kamu debat ilmiah, tapi kamu ingin mengajak saya debat iman. Contoh, begini. Apa yang digunakan? Anda yang membuat Bang, kesimpulan tenang, seperti ikhtilaful. itu. Kamu kan udah ngomong. Kalau kamu udah ngomong, gantian dong saya ngomong. Boleh saya ngomong? Ya silakan. Baik. Metode-metode yang kami gunakan ikhtilaful itu adalah metode-metode yang masih digunakan sampai sekarang. Contoh, di dalam sebuah pengadilan, Salah. ya kan, saya mau ngomong kamu aja udah panik nih. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Boleh. Zaman sekarang pun Boleh. di abad 21 ini masih digunakan metode-metode seperti itu, dan ini metode-metode yang ilmiah. Contoh, di meja pengadilan, ketika kita ingin tahu apa yang peristiwa yang terjadi, yang sungguh-sungguh diucapkan oleh seseorang, yang betul-betul orang itu berbuat seperti apa, itu dibuktikan dengan yang namanya pengujian. Saksi mata diperiksa, ya kan? Kemudian fakta-faktanya Bagaimana juga. Anda meyakini kalau Tenang dulu, bagaimana Anda tenang. meyakini kalau ucapan saksi itu Ini benar? makanya saya bilang, saya belum selesai ngomong, ini dia udah panik duluan. Jangan panik, kenapa sih? Jangan panik. Ya, oke. Nah, sementara kalau kamu bilang seperti itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu kan bukan dari Tuhan. Katakan itu kan dari saksi mata. Saksi mata kan bukan dari Tuhan. Bisa bohong saksi Makanya mata, bisa. iya, makanya saya bilang tenang dulu. Berarti kamu ini kalau di dalam pengadilan, kamu harus buang semua saksi mata itu ke tong sampah. Karena apa? Itu kan dia bisa bohong. Beda. Makanya Saksi matanya bisa metode diklarifikasi. tenang. Kalau Metode saksi mata kamu kitab suci inilah nggak bisa. kamu ikhtilaful. Kamu aja saya belum selesai ngomong kok kamu udah panik sih. Nanti kamu ngomong bantah saya. Silakan nanti kamu ngomong bantah saya. Ya, Kalau menggunakan metode kamu, maka kamu tidak boleh mengambil keterangan itu dari saksi mata. Karena kamu anggap manusia itu adalah hewan yang mereka itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Ya, jadi menurutmu ketika ada peristiwa penyaliban, maka orang-orang ada di situ, semua itu nggak kamu pertimbangkan. Yang harus kamu gunakan untuk menentukan peristiwa itu betul atau tidak adalah informasi dari Tuhan. Jadi apapun informasinya, kalau bukan dari Tuhan, oh no. Harus Tuhan langsung yang ngomong. Makanya saya bilang, kalian ini udah sakit jiwa. Begitu. Oke, saya jawab ya. Silakan. Saya sangkal ya. Silakan. Saya sangka ya. Jadi begini, di pengadilan saksi itu memang penting karena antara si hakim dan si saksi itu bisa ada tanya jawab. Khusus untuk kitab suci, nggak mungkin ada saksinya, apalagi saksinya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Anda ingin bertanya kepada si saksi itu? Saksi itu bisa bohong loh. Ya mungkin ada saksinya. Saksi itu bisa bohong, bahkan saksi yang ada di pengadilan pun bisa bohong. Terutama juga saksi untuk kitab suci, tidak terkecuali maksudnya. Berarti harus Tidak dari Tuhan terkecuali ya? untuk saksi kitab suci. Oke, berarti itu harus dari bisa Tuhan. bohong dianya. Berarti kesimpulannya harus dari Tuhan. Bukan, tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Gimana? Dengar, makanya dengar. Dengar Ya ya, udah, dengar ya. berarti harus Dengar. dari Tuhan langsung kan? Berarti harus dari Tuhan. Nggak begitu. Nggak Terus begitu, gimana? nggak Terus begitu. dari siapa kalau begitu? Informasi yang ada di kitab suci itu harus bisa membungkam mulut orang yang membantahnya.
Artinya setiap informasinya itu harus benar, dan informasi itu bukan informasi ecek-ecek. Oke, baik. Misalnya berita Udahlah, tentang kita uji gunung aja dah. Merapi. Kita uji aja, nggak usah kebanyakan teori. Kita uji. Injil mengatakan Jadi bahwa sebentar ya, nanti kita uji. Nanti kita uji. Jadi selain daripada itu, kalau memang itu kitab suci, harusnya informasi yang ada dalam kitab suci itu harusnya bermanfaat untuk didengar, penting untuk didengar, bukan membicarakan hal-hal yang tidak penting untuk didengar. Untuk apa dikatakan kitab suci kalau isinya tidak penting untuk didengar? Dan Baik. syarat untuk disebut kitab suci itu setiap informasinya harus bersifat petunjuk. baik. Kalau bukan Sudah? bersifat petunjuk, untuk apa itu ditulis dalam kitab suci? Baik. Sudah Lagi belum? pula kitab suci itu harusnya firman Tuhan, bukan ucapan manusia atau penyelidikan manusia. Oke. Selain Sudah? daripada ucapan Tuhan, itu bukan kitab suci. Karena yang dimaksud kitab suci itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, ucapan Tuhan. Selain ucapan Tuhan, bukan firman Tuhan. Sudah belum? Seperti itu. Udah. Baik. Nah, kalau diskusinya seperti ini adil nih, gantian ngomongnya. Baik. Oke, lanjut. Kita uji ya, kita uji teman-teman. Kita uji firman Tuhan lawan laporan sejarah ya. Kita uji. Baik. Saya katakan firman Tuhan ya, karena mereka menganggap itu firman Tuhan. Baik. Al-Quran berkata, mereka tidak menyalibnya, tidak menyalib Ya. Isa. Ya. Dan mereka juga tidak membunuh Isa, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Firman Tuhan ini ya, firman Tuhan ya. Ya. Versimu itu firman Tuhan. Kalau versi saya sih bukan firman Tuhan. Versi saya itu Nggak apa-apa, versi ya. saya itu bukan firman Tuhan, tapi firman hantu. Baik. Ya. Baik. Al-Quran berkata bahwa ada orang yang ingin disalibkan. Tetapi orang yang disalibkan itu malah sebenarnya bukan Isa. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Setuju? Enggak setuju. Oke, terus gimana penjelasannya? Oke, seperti ini penjelasannya, Dis. Al-Quran mengatakan, waqalu, mereka berkata, inna qatalna Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami benar-benar membunuh Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan tidak pun menyalibnya. Walakin akan tetapi syubbihalahum, diserupakan bagi mereka. Apa maksudnya itu diserupakan? Pertanyaannya, diserupakan. Apa maksudnya itu diserupakan? Ada dua kemungkinan. Pertama, orang lain yang menggantikan Yesus, itu kemungkinan pertama ya. Yang kedua, kemungkinan keduanya memang Yesus Ya, yang udah dari disalib, Tuhan tapi kemungkinan. penyaliban itu hanya bersifat. Udah capek-capek. Ini dari Tuhan loh ini. Ternyata kemungkinan. Makanya dia bilang mereka ini udah nggak waras lagi. Kita cuma sebentar, Miftahul, Ikhtilaful. Kita udah serius-serius dengar ini. Wah, ini bukan dari manusia ini. Ini langsung Tuhan langsung yang ngomong. Ternyata kemungkinan. Ternyata teman-teman, Tuhan tidak lebih jelas daripada manusia. Oke, kita ikuti. Karena Al-Quran Sebentar. itu memang buku Saya yang ikuti ditulis dulu. oleh Saya manusia. ikuti maumu. Kamu bilang kemungkinan. Kemungkinan itu adalah orang yang diserupakan menjadi Isa, betul? Masa Anda tidak mengerti itu? Masa Anda tidak mengerti? Tadi itu, Anda bilang loh Al-Quran kemungkinan. mengatakan sebentar, jangan dipotong dulu Jangan. makanya. Al-Quran mengatakan. Jadi Al-Quran mengatakan kepada kami, Al-Quran ini kalian baca dan gunakan otakmu pada saat membaca. Karena ada ujian dalam memahaminya. Linabluwakum mimma atakum, untuk menguji kalian terhadap apa yang kami Mulai berikan dari kepadanya. muter-muter. Maksudnya untuk memahami Al-Quran ini butuh Mulai untuk memahami Al-Quran Nah, di kita harus antaranya paham. itu, Oke, dia- untuk memahami Al-Quran kita harus paham 15 cabang ilmu kanuragan dan 12 cabang ilmu kadikjayaan. Udah. Oke lah, oke. Terus siapa yang disalibkan akhirnya? Iya. Saya berbicara menurut konteks ayat nih. Ya, siapa yang Pemahaman diserupakan? saya belum masuk nih, belum masuk. Siapa yang diserupakan? Kalau Anda menanyakan siapa yang diserupakan, mana saya tahu. Tapi orang-orang mengatakan yang diserupakan itu adalah Yudas. Ya udah kalau gitu kau pecat aja Tuhanmu Dengar itu. Ngapain dulu. Tuhanmu? Ngapain Tuhanmu itu ngasih tahu sama kamu informasi yang nggak lebih jelas daripada para saksi mata? Kamu bilang mereka tidak menyalibnya, oke, tidak menyalib Isa. Bukan saya yang Mereka- bilang, Al-Quran yang Oke, bilang. oke, Edis. Tuhan Gimana bilang, cara Tuhan bilang nih, berpikir? Tuhan tanda kutip ya. Nih, dengar ya. Tenang dulu, Ini Ikhtilaful, informasi dari tenang, Tuhan. tenang. Tuhan tanda kutip berkata, mereka, maksudnya orang-orang Wahyudi, tidak menyalibkan Isa. Dan mereka, Ya. orang-orang Wahyudi, tidak membunuh Isa, melainkan yang diserupakan bagi mereka.
Berarti yang dibunuh, yang disalibkan ini siapa kalau gitu? Bukan melainkan dari cara baca teksnya juga Anda sudah salah. Ayo dah, Jadi akan maksud saya tetapi, begini, Dis. yang diserupakan bagi mereka. Setuju? Walakin syubbihalahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Oke, Seperti apanya yang diserupakan? Apa maksud dari diserupakan? Apanya yang Itu diserupakan? masih tanda tanya. Sebentar. Multitafsir. Apanya yang Bisa diserupakan? jadi itu orang lain yang diserupakan dengan Yesus, atau memang Yesus yang menjalani penyaliban. Tapi penyaliban itu hanya diserupakan saja. Contohnya Nabi Penyalibannya Ibrahim. diserupakan. Nabi Ibrahim itu dibunuh dengan cara dibakar. Kenyataannya Nabi Ibrahim tidak mati, dibakar. Artinya diserupakan saja tuh. Diserupakan. Yang dilihat oleh mata. Diserupakannya Nabi gimana Ibrahim itu contohnya? dibakar. Contohnya berarti Allah membuat Kalau orang dikatakan diserupakan, tenang. kalau dikatakan serupakan berarti ada pertolongan Tuhan di situ. Berarti- Seperti apa Tuhan menolong Yesus? Ada banyak cara bagi Tuhan untuk menolong Yesus. Baik, saya ikuti maumu, saya ikuti. Kita ke umpama yang pertama dulu, ke kemungkinan yang pertama. Karena kalau Allah udah ngomong, ini pasti hanya kemungkinan semua. Gini, kemungkinan yang pertama, kamu katakan bahwa ada orang lain yang diserupakan menjadi Isa. Betul? Ya, Oke. ya. Ketika Allah membuat orang lain menjadi diserupakan oleh Isa, maka Allah ini menjadi sosok yang maha zolim. Kenapa saya katakan zolim? Karena orang ini nggak tahu apa-apa, lagi enak-enak dia nyangkul di sawah, didatengin prajurit Romawi. Kenapa Pak? Saya kenapa Pak? Kamu Isa kan? Kamu Isa? Loh, bukan Pak. Ini muka saya lain Pak, muka saya lain. Itu bahasa tenang. Saya belum selesai. Saya belum tenang. Contoh. Itu bahasa Tenang Anda. dulu, tenang. Kalau saya ngomong itu kamu jangan panik, ya. Ketika jaksa menentukan bahwa Angelina Sondak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Lalu, misalnya nih, jaksa ingin menangkap, mengeksekusi Angelina Sondak ini, memasukkannya ke penjara. Tiba-tiba, muka istrimu berubah jadi Angelina Sondak. Secara mukjizat kan, secara pokoknya kalau mereka ini kalau ngomong harus gitu. Goib. Secara goib, tiba-tiba wajah istrimu berubah jadi wajah Angelina Sondak. Dan ditangkaplah istrimu ini. Sementara Tidak adil. Senang. Tidak adil. Kalau ceritanya Kenapa sih kamu seperti itu, panik? jelas Saya tidak lagi adil. ngomong, saya lagi tenang. Nanti kamu tanggapi kalau saya udah selesai. Sudah saya tangkap poinnya. Kalau Pertanyaan saya analoginya kepada seperti kamu, itu, berarti Tuhan itu tidak adil. dengar. Pertanyaan saya kepada kamu, zolim nggak di situ Allah ketika membuat orang lain Zalim. yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mukanya diserupakan sama orang, jadi dia malah di penjara. Zolim nggak? Yes, zolim itu namanya tuh. Maha zolim Allah, Tuhannya ikhtilafun. Benar kan? Bagaimana kalau yang menggantikan Yesus? Yang menggantikan Yesus adalah si pendosa. Mana disebutkan dalam Quran bahwa yang menggantikan Isa itu ada si pendosa? Di kitab Anda kira-kira gimana? Apa dikatakan di kitabnya? Jangan bohong. Yang saya tanyakan kepadamu, di Quran mana yang bilang bahwa yang menggantikan Di Isa kitab itu adalah si Anda. pendosa? Di kitab Anda, enggak. Kok lari ke kitab saya? Kok lari ke kitab saya? Ini artinya kitabmu itu menumbalkan orang yang nggak tahu apa-apa, ditumbalkan sama Allah. Makanya saya bilang, Bang, bagaimana mungkin? Oke lah, ini saksi mata nggak bisa kita percaya karena saksi mata bisa bohong. Oke lah, saksi mata itu manusia, bisa kilaf, bisa salah lihat. Oke lah. Ini Tuhan langsung yang ngasih informasi. Udah Tuhan yang ngasih informasi, ternyata informasinya nggak jelas. Makanya saya bilang ikhtilaf, mulai sekarang kamu pecat aja lah Tuhanmu itu. Kamu ganti dengan orang. Masa Tuhan yang ngomong? Ini udah Tuhan ngomong, Tuhan. Ternyata apa susahnya bagi Tuhan ngomong? Yang disalib bukan Yesus. Yang disalib adalah Udin. Peristiwa yang terjadi sebenarnya begini. Apa susahnya bagi Tuhan ngomong gitu? Tuhanmu aja main petak umpet. Kalau Tuhan ngomong begitu, Adis. Kalau Tuhan ngomong seperti yang kamu inginkan, berarti Al-Quran nilai kesuciannya. Sudahlah, ikhtilaful. Firman. Kalau kamu benar-benar menggunakan akal sehatmu, ikhtilaful, kamu itu sudah bisa menyimpulkan bahwa yang ngomong di situ bukan Tuhan. Yang ngomong di situ itu adalah orang-orang yang memang bingung. Udah gitu aja. Ya. Apa sih Jadi, sebentar narasi gini. yang dibangun oleh Menurutmu Al-Quran itu ikhtilaful bersifat wahyu.
Ikhtilaful. Bahasa wahyu itu beda Menurutmu dengan bahasa manusia. susah nggak bagi Tuhan untuk mengungkap kebenaran yang Enggak sesungguhnya? susah, tapi bahasanya menjadi jelek. Kalau dibahasakan seperti yang kamu inginkan, Iya, nggak bahasa Al-Quran susah. itu menjadi rusak. Iya nggak susah. Seolah-olah itu Yang tulisan disalib, manusia, menyerupai yang tulisan disalib bukanlah Yesus. Yang disalib itu adalah si Fulan. Kejadian sebenarnya adalah begini. Pada waktu itu Yesus bilang, apa susahnya kalau memang wahyu? Bilang aja memang yang nulis Quranmu tuh memang bingung. Terus kemungkinan yang kedua kamu bilang tadi, yang diserupakan itu adalah peristiwa penyalibannya. Jadi menurutmu, Ya, bisa ya. menurutmu ketika yang disalib itu kayunya kayu-kayuan begitu ya? Nggak harus begitu. Jenis nggak harus sebentar. begitu. Nggak harus begitu. Salibnya salib-salipan begitu kan? Nggak Terus harus begitu, orangnya nggak harus begitu. terus sebentar, orangnya orang-orangan begitu kan? Nggak harus begitu juga, nggak harus begitu. Saya pernah, sebentar, Nggak harus begitu. tenang, sebentar. Saya pernah pergi ke Las Vegas. Di Las Vegas sana ada yang namanya Sphere. Sphere itu sebuah tempat teknologi digital. Di situ saya seumur hidup saya lihat hologram tuh di situ. Tahu hologram nggak? Manusia, Iya, iya. manusia tapi dipegang begini nggak kena dia. Dia orang, tapi Iya, kalau iya, betul. dipegang begini Iya, nggak iya. kena. Ilusi. Iya. Gitu. Kayak Bukan semacam ilusi. kalau kamu tahu dulu yang main film tuh namanya Agnes. Ya, Ya, yang judulnya ngerti lah, hologram itu tahu. Ngerti. namanya lah kau muncul di kaca itu tuh. Zaman-zaman kita masih anak-anak itu. Nah, jadi Iya. apakah kamu menganggap bahwa peristiwa penyaliban itu Nggak diserupakan gitu? menganggap begitu, nggak Terus nggak apanya menganggap begitu, yang nggak. diserupakan kalau gitu? Jadi, Edis, ada banyak cara bagi Tuhan untuk membuat penyerupaan penyaliban Yesus. Di antara contohnya itu sudah ada Nabi Adam, peristiwa Adam ketika dibakar. Harusnya Nabi Adam itu mati ketika dibakar, kenyataannya tidak mati. Itu juga bisa disebut diserupakan, seolah-olah dibakar. Yang sebenarnya tidak dibakar. Gimana Makanya Nabi Adam Yesus mati kira-kira gitu? seperti itulah. Seolah-olah Yesus mati gitu. Seolah-olah dia terluka. Berarti nggak terluka. Kelihatannya jelas terluka. Oke, berarti lukanya itu darahnya itu hanya hologram gitu ya. Ilusi gitu. Kalau Anda membahasakannya itu sebagai hologram, Memang teman-teman itu kalau kita ngikutin kitabnya si Ikhtilaful ini kita sendiri yang stres memang kok. Udahlah memang Ikhtilaful. Al-Quran itu membaca Bikin Al-Quran dan kamu memahami stres Al-Quran gitu itu kan? berpikirnya pakai itu. Sebentar, Memang berpikir Al-Quran itu berpikir. ketika paku itu ditancapkan ke tangan Yesus gitu ya, paku itu. Kemudian dicambuk, Ya. kemudian itu semuanya ilusi yang dilihat orang itu, hanya diserupakan gitu. Kita Nggak melihatnya harus ilusi. ilusi. Nggak harus ilusi. Terus Nggak gimana harus maksudnya ilusi. diserupakan? Nggak tahu, saya juga nggak Nggak tahu. Lihat nggak? Pada saat Yesus disalib, Nggak pada tahu saat saya. Yesus dipaku, Nggak tahu. pada saat Yesus Yo, nggak dipaku tahu tangannya, kok teriak tanya nggak saya. Yesus teriak nggak? Ya Teriak udahlah. nggak Yesus waktu Udahlah dicambuk? Ikhtilaful. Kalau Teriak ngomong nggak? Ikhtilaful. Kalau Kalau dia ngomong nggak sama kamu teriak, sebentar, Anda gini. tanya tuh, kenapa dia nggak teriak? Kalau ngomong sama kamu, itu saya bisa habis paramek banyak. Jadi untuk malam hari ini saya rasa cukup di sini dulu ya. Besok kita sambung lagi. Oke? Nggak terima Tapi dia. tapi lain kali kalau kita diskusi. Oke, lain kali Bukan kalau kita masalahnya diskusi, Anda begini. jangan Kamu menganggap pemakuannya itu diserupakan. Terus salibnya itu juga diserupakan. Terus kematian Yesus di atas kayu salib itu diserupakan. Gimana menjelaskannya? Yo nggak tahu kalau tanya saya. pada saat Makanya saya Yesus bilang, disiksa, makanya saya Yesus bilang, teriak nggak? Pada saat Berarti Yesus disiksa, Yesus teriak berarti nggak? Kesakitan nggak? maha penipu Tuhannya Ikhtilaful Pada saat Juhala. Yesus disiksa, dia teriak nggak kesakitan? Ya udah, Edis, itu saja pada ya saat yang saya Yesus sampaikan. disiksa, dia teriak nggak kesakitan? Ya udah, itu saja yang saya sampaikan kepada kamu. Jadi gini teman-teman, Jangan paham turun nih, baru saya turun nih. sebentar, gini Ikhtilaful. Paham seperti kamu ini sebenarnya sudah ada. Udah ada lama. Pahammu ini bukan paham baru. Ini yang disebut dengan pemahaman gnostik. Jadi zaman dulu ada Injil-Injil yang disebut Injil Gnostik. Kenapa munculnya Injil Kenapa Gnostik? ditolak itu? Begini. Jadi ada yang disebut dengan rasionalitas atau ada yang disebut dengan logika manusia. Karena secara logika itu begini. Bagaimana mungkin? Kenapa menolak yang logika? Tenang. Bagaimana mungkin orang sudah mati kemudian muncul lagi? Berarti secara logika orang tersebut belum mati. Logikanya tenang. Karena orang-orang tersebut kan tidak percaya dengan kebangkitan. Mereka ini mengatakan begini. Kalau Yesus betul-betul mati, bagaimana mungkin dia bisa ada lagi bersama murid-murid? Berarti Betul.
Berarti kesimpulannya Yesus tidak mati. Lah terus gimana Betul. dong? Ya disuruhkan. Disuruhkan gimana? Ya Betul. nggak tahu. Betul. Makanya Betul saya itu. bilang, inilah. daripada so tahu tidak tahu tapi Nah, so tahu. makanya kalian Lebih tidak jujur. percaya. Apakah kamu percaya dengan kuasa kebangkitan? Sebentar. Tidak, Kamu sebagai muslim kamu percaya tidak? Nggak percaya. Kamu nggak percaya dengan kebangkitan? Mustahil Yesus Nggak bangkit dari percaya kematian. kebangkitan. Syarat bagi Yesus untuk Ya membangkitkan sudah. dirinya adalah dia harus hidup dulu baru bisa Oke, membangkitkan berarti dirinya. Masalah berarti dia kamu mati. tidak percaya sebentar. Berarti kamu tidak percaya Tidak percaya. dengan Quran surat Maryam ayat 19. Saya tunjukkan. Quran surat Maryam ayat 19. Keselamatan kiranya terlimpah atasku pada waktu aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada waktu aku dibangkitkan hidup kembali. Kamu tidak percaya dengan ayat itu kan? Dibaca. Ayatnya dong dibaca. Oke, kita tampilkan. Wassalamun alayya. Surat Maryam atau Baca surat dong. ke-19 ayat yang ketiga. Maryam 33 ya. Baca. Mereka tidak percaya dengan ayat Quran sendiri. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu Oke. wa yauma yub'atsu hayya. Itu ayatnya di. Saya balikkan dulu kamera Masa saya. 13 tahun belajar Islam nggak bisa Pak? Baca Qurannya jelek. Aduh. Oke, coba kamu baca. Nggak jelas. Buram. Dan Tapi kalau ayat kesejahteraan. yang kamu bacakan tadi saya hafal. Kebetulan Oke. saya hafal Edis. Ya, dan sebentar. Kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya dengan kebangkitan orang mati kan? Nggak percaya kan? Nggak percaya. Oke, baik. Tapi Al-Quran. Dan tenang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti kamu tidak percaya akan kebangkitan? Mencret. Ya udah, kau tidur di bawah sana. Bukan Edis. Ya udah, nggak jelas, kau udah nggak jelas. Nah. Ini loh teman-teman, ini jelas nih. Quran surat Maryam ayat 33 nih. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mereka nggak percaya ini. Nah, perdebatan yang sangat panjang sekali teman-teman. Ya, memang kalau kalian tadi perhatikan dari awal teman-teman, narasi setiap yang disampaikan, pertanyaan setiap yang disampaikan, ya Edis TV menjawabnya dengan jelas. Begitu juga bagaimana ini bisa disimpulkan benar atau tidaknya setiap apa yang disampaikan oleh mereka ini, siapa yang bisa mendapatkan kebenaran itu teman-teman? Ya kita sendiri. Dengan cara apa? Kita sendiri yang mencari tahu apa yang disampaikannya. Coba lihat di data tempat kita teman-teman. Apakah sesuai? Nah, seperti itulah kita untuk mendapatkan ilmu dari hasil diskusi ataupun perdebatan lintas agama ini. Teman-teman, saya menyarankan jangan langsung terima mentah-mentah setiap apa yang diucapkan oleh kedua narasumber, tetapi cross check terlebih dahulu. Kalaupun nanti ada yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, coba ralat di kolom komentar. Misalnya di menit sekian, detik sekian, perkataan seperti ini, seharusnya seperti ini. Nah, seperti itulah yang bisa kita dapatkan lagi dari penonton yang memberikan komentar di kolom komentar, teman-teman. Untuk itu, aktif di kolom komentar, like video ini, teman-teman. Satu lagi, teman-teman, kita tinggal di Indonesia, tetap junjung toleransi antar umat beragama. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang tidak skip-skip. Jangan lupa subscribe, nyalakan juga loncengnya pada saat saya mengupload video-video terbaru tentang lintas agama ataupun mengenai diskusi-diskusi seperti ini. Kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.